Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. 1000% saya tuh sangat yakin bahwa kegaduhan Piala Dunia ini hanyalah sinetron, hanyalah umpan untuk menaikkan elektabilitas Prabowo dan menurunkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Yakin bro, beneran. Kenapa? Karena Prabowo pernah bilang bakar rumahnya, rampok isinya, bikin kegaduhan dan ambil keuntungannya. Nah, setelah bikin kegaduhan Piala Dunia, coba perhatikan siapa yang untung. Jelas Prabowo. Yang rugi siapa? Ganjar Pranowo. Itu udah jelas. Nuansa politiknya sangat besar. Jadi sebetulnya Piala Dunia itu tidak ada. Itu cuma umpan. Buktinya Indonesia tidak disanksi berat. Ya, kenapa disanksi ringan? Ya karena sudah nego dulu sebelumnya. Tahulah orang Indonesia gimana bro. Banyak sekali bantahan-bantahan. Katanya kalau misalkan Ganjar Pranowo dan PDI kalau mau menolak kedatangan Israel ke Indonesia, kenapa tidak dari dulu? Kan banyak tuh atlet-atlet yang bertanding di Indonesia dari Israel ini. Terus kemarin ada parlemen datang ke Indonesia dari Israel. Ya sebetulnya ini bukan masalah Israel, sebetulnya ini murni masalah politik bro. Dalam politik itu kan untuk menurunkan elektabilitas Ganjar itu butuh sesuatu yang besar. Kalau itu kan lingkupnya kecil. Kalaupun misalkan diangkat isu Israel, penurunan elektabilitasnya ya sangat kecil, percuma. Jadi dibuat isu yang lebih besar, diantaranya Piala Dunia. Kenapa? Karena selain isu Israel yang diangkat, di sana juga akan ada isu bola. Pecinta bola di Indonesia kan banyak, makanya yang diributkan itu sekaligus dua gitu. Yang ngamuk itu tidak hanya pro Israel, tapi juga yang pro bola. Makanya dengan sangat cepat sekali elektabilitas dari Ganjar Pranowo ini rontok. Nah itu bro, jadi ini sebetulnya bukan masa Israelnya. Sebetulnya ini bukan masalah bolanya, bola itu tidak ada. Ini adalah masalah politik, murni politik. Karena selama bertahun-tahun bayangkan bro, itu Ganjar semakin lama semakin naik terus, sementara Prabowo dan Anies itu stagnan. Tidak ada cara lain selain membuat sesuatu yang besar, bakar rumahnya, rampok isinya, bikin kegaduhan yang besar, ambil keuntungan. Jadi bohong besar kalau Piala Dunianya akan digelar di Indonesia, bohong. Kalau misalkan benar-benar akan digelar, ketika dibatalkan itu sanksinya berat. Buat Indonesia itu berat. Buktinya PSSI cuma disanksi administratif. Memang ini bohongan bro. Jadi coba rakyat Indonesia sadar, eling. Sebetulnya kita kalau mau jujur, dari ketiga calon ini jelas yang pantas itu cuma Ganjar Pranowo. Tapi karena siasat politik yang licik-picik, maka segala cara dihalalkan untuk menghancurkan Ganjar Pranowo. Ya kita lihatlah rekam jejak Prabowo, tahu sendiri bagaimana. Satu, dia orang Orde Baru. Jelas kita tidak ingin kebangkitan Orde Baru.
Yang kedua, Prabowo pernah melakukan penculikan kepada mahasiswa. Kita tidak ingin lagi kebebasan berbicara ini terjadi sampai ada penculikan. Artinya Prabowo ini tangan besi dan berdarah dingin, bahaya bro, bahaya. Meskipun sekarang baik-baik sama Jokowi, ya itu biasa, bisa aja gimmick, bisa aja strategi kan. Pengen jadi presiden jadi baik-baik gitu, asal kelihatan baik. Terus yang ketiga itu ya sumber kegaduhan selama itu ya Prabowo, itu sumber kegaduhan dari pilkada DKI, pilpres, ya sampai sekarang ketika jadi Menhan pun tidak bisa mengatasi kegaduhan yang terjadi, ya karena dia yang bikin gaduhnya. Masa sih orang kaya gini mau jadikin presiden? Apa nggak salah itu Pak Jokowi? Itu udah ada calon yang terbaik namanya Ganjar Pranowo. Makanya ayo rakyat Indonesia cerdas banget lah. Ganjar Pranowo itu orang yang pantas, yang lain tuh lewat. Jangan sampai kita terbodohi, terprovokasi oleh pihak dunia yang memang cuma umpan agar yang pro Israel marah ke Ganjar, yang pro bola marah ke Ganjar, mereka tepuk tangan, mereka berpesta pora, mereka ambil keuntungan, Ganjar anjlok, Prabowo naik, kan gitu bro. Ya gampang-gampangnya gini lah, ketika Ganjar Pranowo sedang diserang nih habis-habisan, tak lama kemudian Jokowi bikin koalisi besar. Jelas, muatan politiknya itu jelas. Kalau seandainya Jokowi tidak membuat koalisi besar, mustahil elektabilitas Ganjar anjlok, mustahil. Jadi ketika bikin koalisi besar, seolah-olah Jokowi ini mendukung Prabowo, makanya suaranya itu lari ke Prabowo. Jadi jelas di sini kelihatan banget bahwa Jokowi itu ingin Prabowo presiden dengan menjatuhkan elektabilitas Ganjar. Kejam banget tuh. Jadi hati-hati dalam politik itu, apa yang kau sangka baik belum tentu baik, apa yang kau sangka buruk belum tentu buruk. Lihat tanda-tandanya, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.